Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nitya Sarita dengan NIM 2141097. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS filsafat umum. Baik, langsung saja pada materi pertama. Baik, langsung saja pada jawaban materi pertama, yaitu yang pertama itu ilmu pengetahuan. Kebenarannya didapat dari pengamatan dan percobaan. Harus bisa dibuktikan lewat fakta, diulang dan dicek oleh orang lain. Kayak contohnya air mendidih pada 100 derajat Celcius di permukaan laut. Ini bisa untuk bukti uji laboratorium. Terus yang kedua yaitu filsafat. Kebenarannya datang dari pemikiran logis dan pernyataan mendalam. Tidak perlu eksperimen, tapi harus masuk akal dan konsisten. Kayak contohnya apa itu keadilan? Ini bisa dijawab lewat diskusi dan penalaran. Selanjutnya yaitu agama. Kebenarannya berdasarkan iman dan keyakinan, bukan bukti ilmiah. Datang dari wahyu, kitab suci, atau ajaran suci. Kayak contohnya, Tuhan menciptakan alam semesta. Nah, kata-kata ini tuh bisa diterima karena percaya, bukan karena uji laboratorium. Gitu. Baik, materi selanjutnya yaitu hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam melandasi pengetahuan yang komprehensif. Langsung saja yang pertama yaitu ontologi. Ontologi itu apa yang ada? Kayak apa yang kita anggap benar-benar ada, apa hakikat objek yang ingin kita ketahui. Kayak contohnya itu, kamu mau belajar psikolog nih. Nah, ontologinya itu apakah jiwa itu nyata, apakah pikiran itu hasil otak, atau ada sesuatu yang lebih. Seperti itu kurang lebih. Dan yang kedua itu ada epistemologi. Epistemologi itu bagaimana kita tahu, bagaimana cara kita tahu sesuatu, bagaimana kita bisa mendapat pengetahuan tentang sesuatu yang ada, apa yang dianggap sah sebagai cara mengetahui seperti lewat pengalaman, akal, wahyu, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi itu untuk apa tahu? Apakah ada manfaatnya atau apakah ada nilainya? Untuk apa pengetahuan ini? Apakah baik atau buruk kalau kita pakai? Apa tujuan moral atau etisnya? Kayak contohnya itu menemukan teknologi nuklir, itu hebat dong ya. Tapi kalau dipakai sebagai bom, itu kan berarti merusak nilai moralnya. Nilai moralnya itu jadi buruk gitu. Baik, selanjutnya yaitu setelah perkuliahan ini, apakah Anda melihat filsafat penting untuk pembentukan pola pikir Anda? Dan menurut saya itu sangat penting. Kenapa? Karena yang pertama, filsafat ini dapat melatih berpikir kritis. Filsafat gak ngasih jawaban instan, ia ngajak kita bertanya, meragukan asumsi, dan menganalisis argumen. Jadi, kita nggak gampang percaya apa info mentah, hoax, atau omongan tanpa dasar, seperti itu. Dan selanjutnya yang kedua, itu membantu memahami dasar pengetahuan. Lewat filsafat, misalnya epistemologi, kita belajar apa itu kebenaran. Bagaimana kita tahu sesuatu itu benar. Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu membentuk nilai dan etika. Filsafat etika, bagian dari aksiologi. Bantu kita menjawab apa yang baik dan apa yang buruk. Mengapa kita harus bertindak adil. Seperti itu. Dan kemudian yang keempat, dasar segala disiplin ilmu. Dulu, semua ilmu seperti fisika, psikolog, biologi, lahir dari filsafat alam. Filsafat ini memberi fondasi, apa yang layak diteliti, bagaimana cara menelitinya, apa artinya hasil itu, seperti itu. Nah, selanjutnya, apa kesan Anda tentang mata kuliah filsafat umum? Nah, yang pertama itu awalnya bingung ya, tapi bikin penasaran juga kayak seperti topik-topik apa itu realitas, bagaimana kita tahu, atau apa itu arti kebenaran, seperti itu. Dan yang kedua, yaitu bukan soal hafalan, tapi filsafat itu soal cara berpikir. Nah, filsafat umum tidak menuntut kita untuk menghafal teori, tapi melatih cara berpikir kita supaya kita tuh berpikir logis, kritis, dan reflektif. Dan kemudian yang ketiga yaitu menghubungkan ilmu, nilai, dan kehidupan. Kayak seperti ontologi, itu kan apa yang nyata, epistemologi itu bagaimana kita tahu, terus aksiologi itu untuk apa kita tahu, apakah ada nilainya atau apa ada manfaatnya kalau kita tahu, seperti itu. Kemudian yang keempat itu relevansinya meski terlihat tidak praktis. Di era penuh informasi, hoax, dan opini, kemampuan berpikir kritis dari filsafat justru sangat praktis. Kita jadi tidak lebih mudah terbawa arus, bisa membedakan argumen yang kuat dan yang lemah, dan memahami bagaimana sudut pandang. Dan yang kelima, itu ada membentuk karakter intelektual. Filsafat umum mengajarkan kerendahan hati intelektual, sadar bahwa tidak semua pertanyaan ada jawabannya, tapi tetap berani mencari, meragukan, dan berdialog. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.